Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 2. Sebuah kereta kuda bergerak dengan cepat membelah keheningan di hutan jati jajar. Pak kusir yang ada di depan berulang kali mencambuk pinggul kuda. Hewan berkaki 4 itu meringkik dan semakin mempercepat laju larinya. "Sarman, apakah masih jauh?" Satu suara berat bertanya dari dalam kereta. "Masih lumayan, Ki Demang. Saya rasa dalam sepembakaran 3 dupa, barulah kita sampai di Kadipaten," jawab Sarman sambil terus mencambuk kuda di depannya. "Apakah kuda ini tidak bisa berlari lebih cepat lagi, Pak Sarman?" ujar seseorang dengan suara lembut dari dalam kereta. "Tidak bisa, Ndoro Ajeng. Jika dipaksakan, kereta ini bisa oleng. Ki Demang dan Ndoro akan celaka. Lagi pula, kita sudah pergi hampir semalaman. Kuda ini pasti sudah sangat lelah." Setelah mendengar jawaban Pak Sarman, lelaki yang dipanggil Ki Demang dan wanita yang dipanggil Ndoro Ajeng itu tak lagi bertanya. Ki Demang adalah seorang lelaki berusia sekitar 50 tahunan. Wajahnya agak lebar dengan kumis tipis yang menghias. Badannya agak berisi, tapi tidak gendut. Di sampingnya, tampak seorang wanita yang berusia 40 tahunan. Wajah cantiknya saat muda masih sedikit terpancar. "Apakah kita akan berhasil?" tanya Ndoro Ajeng cemas. "Aku tidak tahu, istriku. Tapi, apapun yang terjadi, kita harus menyampaikan semuanya kepada Adipati," jawab Ki Demang muram. Ndoro Ajeng menarik napas berat, tak kusangka akhirnya akan begini. "Sebetulnya, aku sejak awal sudah curiga," ujar Ki Demang seakan penuh sesal. "Sejak 3 purnama yang lalu, aku sudah mengirimkan surat ke Kadipaten. Namun, suratku tak pernah mendapat balasan." "Kenapa begitu ya, Mas? Suratmu tak sampai atau bagaimana?" Ki Demang menggeleng. "Aku juga tidak tahu, tapi kupikir." Duk! Tiba-tiba kereta kuda berhenti mendadak. Ki Demang dan istri sama-sama terbanting ke depan. Lalu terdengar suara panik Sarman, "Ki Demang, sepertinya kita mendapat masalah." Ki Demang segera memperbaiki topinya lalu mendongak keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di depan sana tampak 6 orang yang menghadang jalan. Dari penampilan mereka yang garang, sudah jelas bahwa mereka adalah para perampok. Mereka membawa berbagai senjata, mulai dari parang, tombak hingga panah. "Hei, yang di dalam kereta, cepat turun!" bentak satu orang bersenjatakan parang yang paling depan. Badannya paling besar, barangkali dia adalah pemimpinnya. "Cepat keluar kalau masih sayang nyawa!" timpal yang lain. Ki Demang menyuruh istrinya untuk tetap di dalam kereta. Setelah meletakkan kerisnya di pinggang depan, dia segera turun dan menjaga jarak 2 tombak dari para penghadang. "Saudara-saudara, aku adalah Demang Talangsari. Saat ini aku sedang terburu-buru untuk menuju ke Kadipaten. Harap jangan mempersulit," ujar Ki Demang tanpa basa-basi. "Oh, Ki Demang rupanya, aku beruntung bisa bertemu denganmu," jawab sosok berbadan paling besar itu sambil tersenyum sinis. "Aku Kebo Ireng. Aku dan kawan-kawanku tergolong rakyat kecil yang kekurangan. Apakah kau sudi sedikit meringankan kesulitan kami?" Ucapan Kebo Ireng ditanggapi dengan anggukan kepala dan seringaian anak buahnya. Sebagian memasang tampak mengejek dan mengelus perut seakan sedang kelaparan. Ki Demang mendengus marah. Ia tak punya banyak waktu untuk meladeni mereka. "Akan kuberi 100 gabak, abis itu cepatlah menyingkir." 100 gabak? Ki Demang, kau sedang menghina kami atau kau ini memang pelit? Ucap Kebo Ireng ketus. "Jadi berapa yang kau mau?" "Yang mau lewat harus memberikan 10.000 gabak." 10.000? Ki Demang menggertakkan gigi penuh amarah. Seandainya dia tidak sedang dikejar waktu. "Baiklah, akan kuberikan 10.000 gabak." Ki Demang segera berbalik untuk mengambil uang yang ada di dalam kereta. Belum sampai, istrinya bertanya, "Ada apa, Mas?" Ki Demang menutup mata sambil menarik napas. Jarak antara mereka dengan para bandit itu sekitar 4 tombak. Kendati demikian, ia khawatir orang-orang jahat itu mengetahui bahwa ia tak sendiri. Untuk sesaat, Ki Demang tampak ragu. Namun karena tak ada reaksi apapun dari para penghadang, Ki Demang merasa lega. Berarti suara istrinya tidak terdengar. Ia pun segera masuk, memberi isyarat kepada sang istri untuk tidak bersuara lalu buru-buru keluar membawa sekantung uang. "Ambil uangnya," Ki Demang melempar kantung tersebut. Tep! Kebo Ireng menangkap kantung tersebut dengan sigap.
Setelah menimang-nimang sebentar, ia menyerahkannya kepada orang di sebelah. Aku sudah memberi apa yang kalian minta. Sekarang, kuharap kalian tidak menghalangi jalan. Ki Demang mengingatkan. Mendengar ucapan Ki Demang, Kebo Ireng tertawa terbahak-bahak. Ki Demang, kau ini tuli apa bodoh? 10.000 itu untuk satu orang. Satu orang, dengus Ki Demang marah. Namun mengingat urusan yang dibawanya, ia mencoba untuk bernegosiasi. Aku tak memiliki uang lagi. Tapi aku berjanji, saat aku kembali, akan kuberikan apa yang kalian minta. Cuy, Kebo Ireng meludah marah. Aku yang memutuskan segalanya di sini. Bukan kau, hardiknya. Setelah terdiam sesaat, pemimpin bandit ini berkata, baiklah. Kau boleh pergi dan membayar kekurangannya nanti. Tapi, aku harus memberimu racun dulu. Racun, Ki Demang agak tercekat. Racun iblis kelabang hijau. Tapi kau tak usah khawatir, aku punya penawarnya. Namun, jika dalam sehari kau tak kembali, maka kau akan mati mengenaskan. Seluruh organ dalammu akan hancur dan persendianmu copot. Bagaimana, kau bersedia? Baik, aku bersedia, jawab Ki Demang tanpa sempat berpikir panjang. Kebo Ireng menyeringai, lalu menoleh pada salah seorang kawannya. Mardi, berikan racun itu pada Ki Demang. Baik, jawab Mardi yang bergegas menuju ke arah Ki Demang. Tunggu, Ndoro Ajeng tiba-tiba berlari keluar dari kereta. Semua mata kini mengarah pada wanita yang setengah berlari menuju suaminya. Ini semua perhiasanku. Jika dijual, nilainya bisa mencapai 70.000 gabak. Dengan begini, kami tidak punya hutang, dan suamiku tak perlu minum racun, ujar Ndoro Ajeng sambil menyerahkan semua perhiasannya pada Mardi. Mardi menerima perhiasan tersebut dan memasukkannya ke dalam baju. Kebo Ireng yang melihat kejadian ini tiba-tiba berbinar matanya. Dia pun berkata, baiklah, Ki Demang, aku setuju bahwa kau tidak perlu minum racun. Ki Demang mengernyitkan dahinya, dia punya firasat yang tidak baik. Setelah tersenyum penuh arti, Kebo Ireng melanjutkan, tapi, sebagai gantinya, tinggalkan perempuan itu di sini untuk jaminan. Aku janji, kami akan melayaninya dengan baik. Betul kan kawan-kawan? Kawanan bandit itu tertawa terbahak-bahak. Kau bebas pergi, Demang. Mau kembali setelah 7 hari juga tak apa, hahaha. Sambung Mardi. Betul, Kakang Mardi. Aku juga sudah tak sabar untuk menjaga perempuan itu baik-baik, timpal sosok yang berbadan paling kurus di antara mereka. Hus, Ceking, kau harus tahu tempatmu. Aku yang duluan, hahaha, sembur sosok yang berkepala botak. Si Ceking mendengus kesal, lagi-lagi dia giliran terakhir. Ki Demang paham apa yang dibicarakan oleh para bandit ini. Ia tak lagi kuasa menahan amarahnya. Bajingan, serunya sambil mencabut keris di pinggang. Kebo Ireng memberi isyarat pada kawanannya. Dengan sigap, mereka segera melompat dan membentuk lingkaran, mengepung Ki Demang dari segala penjuru. Ki Demang, dengan kekayaanmu, kau bisa mendapatkan gadis manapun yang kau mau. Apa kau rela menukar nyawamu demi perempuan berumur itu? Tanya Kebo Ireng sambil meloloskan parangnya. Ki Demang meludah penuh gusar. Mana mungkin aku diam saja kalau ada yang ingin menodai kehormatan istriku. Benar-benar cari mampus, dengus Kebo Ireng. Ceking, beri pelajaran, perintahnya tegas. Hiat, si Ceking langsung melompat dan menebaskan parangnya ke arah kepala Ki Demang. Dengan sigap, Ki Demang menunduk sehingga tebasan lawan hanya mengenai angin. Bukan tanpa perlawanan, Ki Demang menusukkan kerisnya mengincar perut kanan si Ceking. Wut! Serang! Si Ceking berhasil menangkis serangan itu dengan parangnya. Kebo Ireng dan kawan-kawan sadar bahwa Ki Demang ternyata cukup mampu untuk membela diri. Jika menghadapi orang biasa, seorang perampok berpengalaman seperti mereka bisa menumbangkan 2 hingga 3 orang. Namun karena yang dihadapi adalah orang yang juga punya kemampuan, mau tak mau mereka harus main keroyokan. Serang bersama-sama, perintah Kebo Ireng. Kelima anak buah Kebo Ireng kemudian menyerang bersama-sama. Tak perlu tunggu lama, Ki Demang mulai kewalahan. Beberapa kali ia terkena tebasan pedang dan tusukan tombak. Sementara serangan yang ia lancarkan hanya memakan angin. Jangan, teriak Ndoro Ajeng. Ia mencoba untuk masuk ke gelanggang pertarungan. Namun Kebo Ireng segera menangkap tubuhnya. Bajingan, kalian binatang. Makin Ndoro Ajeng yang melihat suaminya jatuh terduduk.
Tubuh lelaki parubaya itu mulai bersimbah darah. Ia sedikit melihat ke arah di mana istrinya berada dan berusaha untuk bangun kembali. Meski sudah limbung, Ki Demang masih sanggup berdiri. Hentikan, kumohon, hentikan. Ndoro Ajeng memelas, ia kini bersujud sambil menyentuh kaki Kebo Ireng. Melihat wanita ini bersujud, Kebo Ireng kembali memberi isyarat. Mereka semua menyeringai. Bukannya memberi ampun, mereka malah secara bersama-sama menghunjamkan senjata masing ke tubuh Ki Demang. Tak ayal, tubuh itu pun ambruk ke bumi. Tidak bergerak lagi. Ndoro Ajeng menjerit keras. Ia hendak berlari menuju jasad suaminya, tapi cengkeraman Kebo Ireng begitu kuat. Menyaksikan semua kejadian tersebut, Sarman segera melarikan diri. Ia tidak tahu harus kemana, tapi yang penting selamat dulu. Begitu pikirnya. Mardi yang melihat pergerakan Sarman segera menarik busurnya. Setelah memicingkan mata sesaat, anak panah dari tangannya melesat cepat. Wus! Krep! Ah! Hanya itu kata yang terlontar dari mulut sang kusir saat sebuah anak panah menancap di kepala belakangnya. Setelah berkelojotan sesaat, tubuh Sarman terdiam untuk selamanya. Kebo Ireng dan kawan-kawan tertawa puas. Mereka langsung menjarah segala yang ada di kereta. Kakang, kuda ini kita apakan? Tanya si Gundul. Bunuh saja, jawab Kebo Ireng. Kakang, kenapa tidak kita bawa saja? Lumayan, bisa kita jual, Mardi memberi pandangan. Kebo Ireng menoleh, aku tidak mau repot mengurusnya. Markas kita tidak bisa dicapai dengan berkuda. Kita jadi tidak bebas bergerak kalau mengendarai kuda. Dari jauh pun, kedatangan kita akan mudah diketahui orang. Mardi dan yang lain mengangguk paham. Diam-diam, semuanya memuji kecerdasan ketua mereka ini. Lagi pula, Kebo Ireng menggantungkan ucapannya. Buat apa aku menunggang kuda jika ada tunggangan yang lebih baik, hahaha. Sambungnya sambil menyeret Ndoro Ajeng yang sudah pingsan karena tak kuasa melihat apa yang terjadi. Suhu di siang ini terasa makin terik. Sang Raja Surya seakan tanpa ampun membagikan panasnya ke penjuru bumi. Bahkan awan yang biasanya malu-malu menggantung, kini menyingkir entah kemana. Di jalan setapak menuju hutan, seorang pemuda terlihat berjalan sambil sesekali menyeka peluh di dahinya. Rambutnya yang panjang diikat rapi. Wajahnya tampan, serta terlihat seperti seorang terpelajar. Ia memakai baju berwarna biru dengan celana yang senada. Sebuah pedang tersarung di punggungnya. Biasanya, yang membawa pedang kemana-mana itu adalah para pendekar. Namun, pemuda ini tidak terlihat seperti para pendekar pada umumnya. Tubuhnya biasa saja, tidak terlihat kekar. Tidak terlalu gagah atau berotot. Meski demikian, siapapun yang memandangnya akan sadar bahwa entah bagaimana, pemuda ini memancarkan aura kewibawaan yang tinggi. Luar biasa, panas betul, gumam sang pemuda yang tak lain adalah Satria Samudera. Pengemis tua tadi mengatakan setelah kira-kira sepembakaran 2 dupa, aku akan melihat jalan besar dengan jejeran warung nasi di pinggir jalan. Satria menoleh ke sana kemari, tak ada jalan besar yang ditemukan. Hanya tebing, jurang, semak belukar dan hutan yang membentang di depan. Sialan, apa dia hanya asal-asalan memberi petunjuk? Aku sudah berjalan sekian lama. Jangankan warung nasi, rutuk Satria sambil kembali menyeka keringatnya. Perutnya sudah mulai keroncongan. Sejak tadi pagi, dia baru makan 2 potong kecil jagung rebus. Uangnya tinggal sedikit, paling hanya 30 gabak. Eyang Jagareksa memang memberinya bekal 5.000 gabak. Tapi itu sudah habis sejak lama. 8 purnama telah berlalu sejak ia meninggalkan Teluk Laut Barat. Untuk mendapat penghasilan, tak jarang Satria menjual hewan buruan atau mengambil upah dari mengajar baca tulis pada anak-anak. Sayang, bayarannya sedikit sekali. Sebab yang belajar adalah anak-anak rakyat miskin. Adapun para bangsawan, mereka memiliki kemampuan untuk membayar pendidikan terbaik. Maka tak heran, sejauh ini tak ada satupun anak bangsawan yang pernah belajar kepadanya. Perjalanan Satria masih jauh dari kata akhir. Dia belum berhasil mendapatkan informasi apapun yang berguna tentang asal-usulnya. Salah satu sebabnya adalah karena Satria tidak bisa begitu saja bertanya pada orang-orang. Dia masih ingat dengan ucapan gurunya, meski sudah 20 tahun berlalu, barangkali di luar sana masih ada orang yang terkait dengan hal ini. Walhasil, Satria memilih pendekatan tak langsung guna memancing bocornya informasi dari beberapa orang yang dia targetkan. Misalnya, saat di desa Bantar,
yang baru saja dilaluinya, Satria mendekati seorang pedagang jagung lalu bertanya, apakah di sini ada yang membutuhkan jasa mencari orang hilang, baik anak-anak maupun dewasa. Tak lupa, Satria mengaku kenal dengan orang yang mungkin bisa membantu dengan bayaran murah. Setelah memperhatikan wajah Satria lekat-lekat, pedagang jagung itu mengatakan, kalau orang hilang sih banyak. Tapi kurasa, itu semua tergolong kasus biasa saja. Berat dugaanku, kau ingin yang agak luar biasa, kan? Satria menggeser tempat duduknya. Ia menyelipkan 5 gabak ke tangan penjual jagung yang menanggapinya dengan senyum lebar. Aku pernah mendengar sebuah rumor. Kejadiannya sudah cukup lama. Rumor apa, Paman? Tanya Satria. Tentang suatu hal yang menimpa juragan batik di desa ini. Ia kehilangan istri dan anaknya yang masih bayi pada saat itu. Mata Satria menyipit, ceritakan padaku. Pedagang jagung itu mulai bercerita, kabarnya juragan batik di desa ini pernah pergi berdagang ke Pulau Tidur di Kerajaan Tambak Wulan. Perjalanan ditempuh melalui jalur laut. Namun naas, saat dalam perjalanan kembali, kapal itu karam terhantam badai dahsyat. Sang juragan berhasil selamat setelah berpegang pada sebuah sekoci, namun anak dan istrinya saat itu hilang entah kemana. Satria mulai tertarik, lalu. Si penjual jagung tampak agak mengernyit, beruntung tak lama setelah kejadian, ada 3 kapal nelayan yang melintas. Mereka segera menolong sang juragan dan beberapa orang lain yang selamat. Karena hari sudah mulai senja, para nelayan menyarankan agar pencarian korban hilang dilanjutkan esok hari. Namun juragan menolak. Ia berjanji jika sampai malam anak dan istrinya belum ditemukan, ia sepakat untuk pulang. Penjual jagung menarik napas sebentar, lalu melanjutkan, kabarnya, saat matahari sudah hampir terbenam, mereka sampai di sebuah pulau kecil. Mereka melihat ada sesosok tubuh yang terdampar di bibir pantai. Dengan cepat, beberapa orang segera turun untuk memeriksa. Ternyata itu adalah istri sang juragan yang sayangnya sudah tewas. Juragan itu berteriak histeris meratapi nasib istrinya. Pada saat itulah, tiba-tiba dari arah hutan pulau muncul seekor serigala. Di mulutnya terdapat bayi sang juragan. Semua yang melihat sangat terperanjat. Mereka tak ada yang bergerak, khawatir akan mengagetkan serigala itu yang bisa membuatnya kabur. Pada saat itulah keajaiban terjadi. Sang serigala meletakkan bayi itu di tanah. Lalu melolong sebanyak 3 kali, kemudian berlari ke arah hutan tidak pernah kembali. Satria mengernyitkan keningnya, bayinya laki apa perempuan? Perempuan, jawab si penjual jagung. Harapan Satria pupus. Tak mempedulikan keadaan pemuda di sampingnya, penjual jagung itu melanjutkan, bayi tersebut sekarang sudah tumbuh dewasa menjadi seorang gadis cantik yang pendiam. Orang-orang menyebutnya Puteri Serigala. Tak ada yang berani mengusik gadis itu. Bahkan orang tuanya pun tak pernah memarahinya. Jika ada yang membuat gadis itu marah, orang itu pasti akan mengalami nasib sial. Kau percaya cerita seperti itu, Paman? Tanya Satria sambil memakan 2 potong kecil jagung rebus di hadapannya. Penjual jagung itu mendelik, anak muda, aku tahu kau ini orang terpelajar. Tapi, hal-hal seperti ini benar-benar ada. Menurutku, gadis itu sudah dirasuki oleh roh serigala. Satria mengangguk-angguk. Dia memasang wajah serius meski sebetulnya sudah tak tertarik untuk meneruskan pembicaraan. Betul-betul buang waktu, pikirnya. Tak lama setelah itu, Satria pamit untuk meneruskan perjalanan. Di gerbang desa, ia melihat jalannya bercabang 3. Satria memutuskan untuk bertanya kepada salah satu pengemis tentang jalur tercepat untuk ke desa selanjutnya. Sang pengemis memberi arahan yang meyakinkan. Tak lupa, ia menggerak-gerakkan tangannya dan membuat garis-garis di tanah. Satria tersenyum puas, sebagai bentuk terima kasih, ia memberikan 2 keping gabak. Pengemis tua itu tersenyum senang, setelah memasukkan 2 keping itu ke balik baju, ia berujar, semoga perjalananmu aman dan selamat, anak muda. Jika kau butuh petunjuk jalan, jangan sungkan untuk bertanya kepada orang-orang seperti kami. Sebab kami ini sering bepergian dari sana kemari. Ingatlah akan pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Satria menanggapi itu dengan tersenyum dan melambaikan tangan. Sekarang, disinilah dia, tempat antah berantah. Di depan ada hutan, di kiri jurang, dan di kanan ada tebing yang tinggi dan tampak sulit untuk didaki. Setelah bertanya, dia malah tersesat begini. Satria tersenyum kecut. Sialan, apanya yang malu bertanya sesat di jalan.
Ingin rasanya ia menendang pantat pengemis tua tadi. Sudah sejauh ini, sepertinya aku tak punya pilihan selain maju, kata Satria pada dirinya sendiri. Dia lalu menarik nafas dalam. Setelah meminum air dari kantung kulit yang dibawanya, pemuda itu memutuskan untuk mengikuti jalan setapak dan masuk ke hutan. Makin jauh masuk hutan, hawa yang dirasakan semakin sejuk. Satria diam-diam merasa senang dan bersyukur juga. Pohon jati yang berjejer di setiap sudut menimbulkan kesan angker bagi banyak orang. Tapi bagi Satria, pemuda yang biasa tinggal di tepi laut, hutan adalah pemandangan yang menakjubkan. Setelah berjalan selama sepembakaran 4 dupa, Satria menghentikan langkahnya. 10 tombak di hadapannya, ada sebuah kereta kuda yang teronggok di tengah jalan. Di sana juga terlihat seekor kuda yang terduduk dengan kepala bersandar ke tanah. Sang pemuda punya firasat buruk, ia pun segera berlari untuk memeriksa. Oh Tuhan, seru Satria sambil menghela nafas berat. Terlihat satu jasad terbaring kaku di sebelah barat dengan tubuh penuh luka. Di sisi lain, sekitar 8 tombak ke arah timur, satu tubuh tertelungkup kaku dengan sebuah anak panah menancap di belakang kepala. Ah, ini kejam sekali, gumam Satria penuh sesal. Ia segera memeriksa ke dalam kereta. Kosong, tak ada peti harta atau barang-barang lainnya. Nampaknya perampokan, batinnya. Saat hendak berpaling guna mencari lebih jauh, pandangan mata Satria tak sengaja menumbuk pada sebuah benda yang tergeletak di bawah kereta. Alas kaki wanita, serunya cemas. Otak Satria berpikir cepat. Ia segera mengamati medan di sekitar kereta. Tampak di atas tanah ada bekas sesuatu yang diseret ke arah tenggara. Satria mengikuti jejak itu. Sambil berjalan, ia meningkatkan kewaspadaannya. Jejak ini mengarah pada kerimbunan semak belukar. Setelah sekitar setengah pembakaran dupa, pemuda ini menghentikan langkahnya. Melihat kondisi mayat wanita dengan aurat tersingkap di hadapannya, tangan Satria mengepal dengan erat. Meski raut wajahnya menjadi suram, sorot matanya penuh geram. Pemuda itu membuang nafas berat. Setelah terpekur sesaat, dia berjongkok untuk merapikan kondisi mayat. Pada saat itulah, setan alas, binatang, sungguh keji perbuatanmu. Satu suara makian terdengar kencang dari belakang. Lalu pada saat yang sama, zing, zing, zing. Satria terkejut. Beruntung dia sudah meningkatkan kewaspadaan sejak tadi. Dengan sigap, pemuda itu melompat ke kanan. Tep, tep, tep. 3 pisau kecil menancap kuat di sebatang pohon. Satria agak menelan ludah karena membayangkan apa yang terjadi jika pisau-pisau itu menancap di punggungnya. Belum tenang Satria berdiri. Wut! Sebuah senjata seperti rantai dengan ujung mata tombak melesat mengincar jantung. Bandul bintang jatuh. Ucap Satria agak kaget dalam hati ketika mengenali senjata yang menuju ke arahnya. Tidak banyak orang yang menggunakan senjata itu dalam pertarungan sungguhan. Sebab, ia sulit untuk dikendalikan. Pemuda itu kembali harus menghindar. Dia melompat dengan bersalto 2 kali ke belakang. Hebat juga kau binatang. Kau bisa menghindari 2 seranganku yang penuh kejutan. Satria memperhatikan sosok yang sudah memaki dan menyerangnya. Dia adalah seorang gadis muda. Wajahnya cantik dengan kulit putih bersih. Rambutnya sebahu dan dikuncir ekor kuda. Sementara tubuh rampingnya dibalut pakaian panjang berwarna coklat. Nisanak, kau sudah salah paham padaku, kata Satria santai. Gadis itu mendengus, salah paham. Sudah jelas aku melihatmu berjongkok setelah menunaikan hajat najismu. Aku memang berjongkok, tapi itu karena aku ingin merapikan pakaian wanita malang itu. Bukan habis buang hajat. Satria membela diri. Mana ada maling mengaku, bentak sang gadis marah. Satria diam saja. Dilihat dari sudut manapun, kondisinya memang kurang menguntungkan. Aku tidak melakukannya, mau percaya ataupun tidak, aku tidak peduli, ujar pemuda itu cuek. Dia pun segera berbalik untuk kembali menuju kereta. Mau lari kau binatang, jangan harap kau bisa lolos dariku, tuduh sang gadis. Satria mulai sebal, ia menatap tajam kepada gadis di depannya. Baik, kalau kau ingin bermain-main, aku akan meladenimu. Tantang pemuda itu dengan senyum seperti mengejek. Merasa diremehkan, gadis itu langsung menyerang. Dia memutar-mutar senjatanya beberapa kali, lalu. Wut, wut. Bak seekor naga yang hidup, senjata itu melaju deras sambil meliuk ke kanan dan ke kiri. Satria tersenyum santai.
Dia segera melompat 2 tombak ke udara untuk menghindari serangan. Namun, zing, zing, 2 pisau terbang melesat untuk mengincar satria yang masih berada di udara. Tidak ada tanah atau pohon untuk menjadi pijakan guna merubah haluan. Nasib pemuda itu tampaknya tamatlah sudah. Namun, terang, terang. Satria meloloskan pedangnya dan bergerak memutar sambil menebas terjangan senjata lawan. Kedua pisau terbang itu jatuh dalam keadaan terbelah 2. Setelah menjejak tanah, Satria menyunggingkan senyum penuh ejekan, "Nisanak, barangkali kau masih punya trik lain untuk menghiburku." Gadis berbaju coklat itu murka. Wajahnya menjadi merah. "Kali ini, kau akan mampus." Sambil berkata begitu, dia melompat ke arah Satria dengan ganas. Dia melancarkan sebuah tendangan yang mengincar kepala. Satria tidak bergerak sama sekali. Seakan dia tidak ingin menghindar. Saat kaki sang gadis hampir mengeprok kepalanya, pemuda itu menggeser badannya sedikit dan menangkap kaki sang gadis dengan tangan kiri. Sang gadis terkejut karena kakinya tertangkap. Gadis itu terjebak dalam posisi yang sangat tidak sedap dipandang. Kaki kanannya berada di pundak Satria, tak bisa dia tarik. Sedangkan kaki kirinya menjejak bumi tak bisa bergeser. Dengan keadaan sedekat ini, Satria dapat melihat bahwa wajah gadis ini sangatlah cantik. Mata, hidung, dan bibirnya terlihat sempurna. Pemuda ini pun tersenyum misterius. Melihat senyuman itu, sang gadis langsung cemas.